Oke, selamat datang semuanya. Pernah kepikiran nggak gimana caranya ngeretas sistem operasi otak kita sendiri? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal itu. Kita bakal bongkar kenapa sih kita suka kejebak sama kebiasaan buruk, dan yang paling penting, gimana sains modern ngasih kita kuncinya buat keluar dari situ. Langsung aja kita mulai ya. Coba deh, pernah ngerasain kayak gini nggak? Kayak ada satu kebiasaan buruk yang rasanya tuh mustahil banget buat diubah. Kalau ya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini perasaan yang super wajar, seolah-olah kebiasaan itu udah jadi bagian dari diri kita. Dan yang bikin parah, kita sering banget nguatin perasaan itu dengan cerita yang kita ulang-ulang terus ke diri sendiri. Mirip banget sama kutipan ini. Kita bilang, ya udahlah, emang dari kecil udah begini, ini tuh emang gue banget. Ujung-ujungnya, ya kita pasrah aja nerima kebiasaan itu seolah-olah udah takdir. Nah, ini dia nih kuncinya. Perasaan kejebak itu ternyata itu bukan fakta loh. Itu sebenarnya cuma sebuah cerita yang dibikin sama otak kita. Yuk, di bagian pertama ini kita bedah bareng-bareng gimana sih caranya otak kita itu bisa mengubah kebiasaan jadi narasi yang kuat banget. Oke, coba kita pahami dulu konsep penting ini ya. Otak kita itu bukan kayak lemari arsip yang isinya daftar fakta doang. Nggak, otak kita itu lebih kayak seorang pencerita ulung. Semua informasi itu diatur dalam bentuk cerita. Ada awalannya, ada tengahnya, ada akhirnya. Kenapa? Ya karena memang begitulah cara kita sebagai manusia memahami dunia di sekitar kita. Contoh paling gampang, lagu alfabet. Coba ingat-ingat deh, kita kan nggak ngapalin A, B, C, D gitu aja sebagai daftar. Kita belajar lewat lagu kan? Sebuah cerita mini yang ada iramanya. Nah, struktur naratif inilah yang bikin huruf-huruf itu jadi gampang banget nempel di kepala dan lancar diucapin. Nah, ini nih kenapa cerita emang udah dari sananya tuh bahaya banget. Waktu kita ngasih label kayak gitu ke sebuah kebiasaan, kita itu sebenarnya lagi ngebangun sebuah narasi yang super kuat di otak kita. Narasi yang bilang kalau berubah itu mustahil. Dan tebak apa? Otak kita bakal kerja keras buat kebuktiin cerita itu beneran jadi kenyataan. Eits, tapi tunggu dulu, ada kabar baiknya. Otak kita itu ternyata nggak permanen loh. Ada konsep keren namanya neuroplastisitas. Gampangnya, ini tuh kemampuan otak buat terus berubah dan beradaptasi seumur hidup kita. Artinya, kita benar-benar bisa nulis ulang cerita-cerita tadi. Kuncinya cuma satu, ganggu narasi lama yang udah jalan otomatis itu. Dan ini bagian yang paling bikin lega nih. Kamu nggak perlu langsung maksa diri buat percaya cerita baru yang mungkin rasanya masih kayak bohong. Nggak perlu. Langkah pertamanya itu jauh lebih simpel, tapi dampaknya luar biasa. Cukup ajukan satu pertanyaan baru. Misalnya gini ya, daripada pasrah sama cerita, gue emang orangnya berantakan, coba deh, sekali-kali tantang cerita itu. Tanya ke diri sendiri, tunggu dulu, emangnya selalu benar ya, gue ini berantakan? Pertanyaan sesederhana itu aja udah cukup buat bikin fondasi cerita lama yang kaku itu mulai goyah. Terus, kok bisa sih ini berhasil? Nah, ini bagian sainsnya yang keren banget. Otak kita itu pada dasarnya suka sama hal-hal baru. Dan pertanyaan itu adalah sesuatu yang baru. Pertanyaan itu kayak ngeganggu alur otomatis kebiasaan kita, maksa otak kita buat bangun dan perhatiin. Dan karena merhatiin itu butuh energi yang gede banget buat otak, cara ini jadi semacam life hack buat ngeretes sistem autopilot kita. Oke, jadi kita udah tahu deh cara nulis ulang ceritanya. Sekarang pertanyaannya, bahan bakarnya apa? Nah, di bagian selanjutnya ini, kita bakal kenalan sama mata uang kimia di otak kita. Zat yang jadi sumber semua motivasi kita. Kenalin, namanya dopamin. Mungkin banyak yang salah kaprah ya, ngira dopamin itu molekul kesenangan. Padahal bukan itu. Dopamin itu lebih tepatnya molekul motivasi, molekul pengejaran. Jadi dopamin itulah yang bikin kamu pengen banget minum kopi, bukan rasa senengnya pas kamu minum kopinya. Beda loh. Tapi, sistem yang super kuat ini punya satu aturan main yang tersembunyi. Dan sayangnya, aturan ini sering banget kita langgar. Justru aturan inilah yang jadi biang kerok kenapa kita sering banget ngerasa capek dan gak termotivasi. Biar gampang, kita pakai satu analogi yang bakal ngubah cara pandang kamu soal motivasi. Kita sebut aja efek jungkat-jungkit dopamin. Ini bakal ngejelasin kenapa makin kita ngejar puncak kesenangan, kita malah jatuhnya ke jurang yang lebih dalam. Oke, pertama-tama bayangin deh, kita semua itu punya level dopamin dasar, atau kita sebut aja baseline. Ini kondisi normal kita. Kondisi di mana kita ngerasa oke, tenang, fokusnya dapat, dan cukup termotivasi buat jalanin hari. Terus tiba-tiba kamu ngelakuin sesuatu yang stimulasinya tinggi. Misalnya minum kopi yang strong banget, ngebut kerja buat ngejar deadline, atau mungkin ya scrolling media sosial tanpa henti.
Nah, aktivitas-aktivitas ini bikin dopamin kita melonjak tinggi, jauh di atas baseline normal tadi. Rasanya gimana? Wah, semangat banget, fokusnya tajam, kayaknya bisa naklukin dunia. Nah, disinilah aturan mainnya mulai kelihatan. Setelah puncak euforia tadi, level dopamin kita itu ternyata nggak langsung balik ke normal. Justru sebaliknya, dia anjlok, jatuhnya itu jauh di bawah baseline kita. Dia menciptakan semacam palung dopamin. Disinilah kita ngerasa capek banget, nggak ada motivasi sama sekali, dan bahkan hal-hal yang biasanya kita suka jadi terasa hambar. Aturannya simple, tapi nggak bisa dihindari. Makin tinggi puncaknya, makin dalam, dan makin lama juga palungnya. Inilah teman-teman penjelasan biologis di balik kata burnout. Ini juga yang ngejelasin kenapa setelah naik banget, kita jadi butuh stimulasi yang lebih gede lagi cuma buat ngerasa normal. Terus, gimana dong caranya keluar dari permainan jungkat-jungkit yang capek banget ini? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal bahas strateginya. Strategi yang benar-benar berdasarkan sains buat ngisi ulang fokus dan ngebangun energi yang awet, yang berkelanjutan. Jebakan paling besarnya tuh di sini. Pas kita lagi ada di dasar palung, pas lagi lemes-lemesnya, insting kita pasti nyari puncak lagi. Minum kopi lagi biar seger, atau nonton satu episode lagi deh. Padahal, itu cuma bikin palungnya makin dalam. Siklus burnout-nya jadi makin parah. Solusinya ada di 3 langkah praktis ini. 1. Sadar dan berhenti ngejar puncak-puncak dopamin yang ekstrim. Kurangin stimulasi yang intensitasnya tinggi terus-terusan. 2. Pulihkan baseline kamu secara aktif. Caranya gimana? Dengan praktek kayak non-sleep deep rest atau NSDR. Gampangnya, ini tuh istirahat mendalam tapi nggak sampai tidur. Contohnya meditasi atau yoga nidra. Terus yang ketiga, latih ulang sistem reward di otak kita. Coba deh cari kepuasan dari hal-hal yang lebih simpel dan alami. Dan dengerin deh, data ini keren banget. Penelitian nunjukin kalau sesi singkat NSDR itu bisa naikin level baseline dopamin kita sampai sekitar 60%. Gila kan? Bayangin, ini cara yang super alami dan efektif buat ngisi ulang tangki motivasi kita tanpa perlu stimulan sama sekali. Jadi, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Selama ini, kamu lagi ngerancang hidup buat dapat energi yang awet dan berkelanjutan? Atau kamu cuma lagi kejebak dalam lomba lari tanpa akhir buat ngejar puncak dopamin berikutnya? Jawabannya ada di tangan kamu. Dan sekarang kamu udah punya bekal ilmunya.